Hai. Welcome back to channel saya tuh cuy. Yang baru datang ke channel gue, silakan masuk ke channel gue, banyak video-video Kadem di sana. Terus ini kita mau nonton pidato, karena pidatonya Kadem itu selalu paling banyak digemari kayaknya di konten gue tuh, lumayan banyak penontonnya kalau nonton pidatonya Kadem, karena memang di dalam videonya Kadem tuh pidatonya Kadem tuh banyak banget ya petua jitu anjay. Banyak banget ilmu, banyak banget cerita tentang rasa bersyukur dan lain sebagainya. Wah, banyak banget deh. Jadi ini ada satu video yang lumayan banyak yang request dengan warga Simbolon atau apa ya, pokoknya dari Batak nih ya, dari suku Batak kalau nggak salah ininya pesertanya atau gimana, gue nggak ngerti deh pokoknya. Tapi ini ada videonya, jadi kita mau nonton. Gas. Ini dari Langka Aing ya. Jadi gue ngambil sumbernya dari sini. Kalian bisa subscribe di sana. Bisa nonton di channelnya Langka Aing ya. Gue nggak kenal sih, tapi support channel-channel yang mendukung kegiatan-kegiatan Kadem. Silahkan ditonton sana, subscribe, di share channelnya. Saya selalu melihat di medsos, Pak. Nah, ini dia. Saya melihat medsos Bapak, air mata selalu tertumpah. Wah, nggak cuma gue doang ternyata. Air mata selalu tertumpah. Siapa yang nggak nangis nonton videonya Kadem? Bapak Aing, kumaha ada mang? Bapak Aing Naburju, terima kasih. Yang kami hormati Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak KDM, yang sangat terkenal, kalau di Hollywood bilang rich and famous. Rich and famous. Jadi terkenal dan kaya. Kaya hati. Banyak yang terkenal, kaya rasa. Kaya. Tapi ini kaya juga, terkenal juga, cakep juga, diminati ya. Tapi masih jomblo loh. Kadem itu kaya hati, kaya materi ya, lengkap pokoknya. Jadi gak cuma uangnya banyak, tapi hatinya tuh kaya banget orangnya. Bapak Dedi Mulyadi, kami persilakan. Wah, nyala kamera semua. Pada gak mau kehilangan momen ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Sampurasun. Ramdes. Bang Effendi Simbolon yang saya hormati, ini senior saya di bidang politik jauh. Oh iya, tadi Bang Saya, Effendi Simbolon. Kapasitasnya saya bisa 5 periode menjadi anggota DPR RI, saya hanya bisa bertahan 4 tahun, Bang. Karena belum berhenti, Bang. Suruh berhenti pindah ke Gerindra. Istri dan seluruh sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang bermarga Simbolon atau bermarga lain yang berafiliasi pada Simbolon. Udah cuy. Karena saya ngomong sama politisi. Seru nih. Pagi hari ini saya bisa bertemu. Saya dari tadi lirik siapa tahu dapat jodoh. Tetap ya. Jokesnya jodoh cewek, janda. Ternyata setelah saya amati semuanya purna bakti. Semua. Purna bakti. Jendes dong semuanya. Atau udah tua-tua, purna bakti. Ada aja loh jokesnya. Semoga nanti keluarga Simbolon ada pertemuan lagi sama yang lebih muda lah. Ini oh iya, purna bakti semua. Yang kedua, saya tadi mendengar, saya kalau lihat tayangannya Kang Didi kok saya menangis. Saya baru tahu orang Batak suka menangis. Karena sepengetahuan saya tuh jarang lihat orang Batak menangis. Malah hampir tidak pernah. Orang Batak tuh rata-rata ya tertawa. Setelah itu orang Batak nggak pernah marah. Kenapa? Karena marah dan nggak marah sama Om. Aduh, punten, tapi iya lagi. Maksudnya suaranya kan keras ya. Tapi emang itu karakter sana. Beda dengan orang Sunda. Orang Sunda itu kayak saya marah, jadi ribut. Di platform media sosial, kalau saya ngamuk tuh ribut.
Kenapa? Karena memang kalau Mar itu kelihatan. Nadanya tinggi, mukanya kelihatan Oh cerah. iya bener. Orang Batak kan Iya. wajahnya itu tetap saja seperti itu. Seluruh upacara di kehidupan orang Batak nadanya sama. Bodor anjir. Tapi joget. Saya tahu orang Batak sedih cuma di lagu Butet aja itu. Tapi lagu Batak kan Nah, lucu. karena perspektif Menyayat. kebahagiaan, sesungguhnya sih apa yang terjadi pada orang Batak itu? Karena dia selalu memposisikan diri adalah orang yang bahagia. Apakah memang dia tidak bahagia? Apakah dia ingin dianggap bahagia? Itu yang tahu cuma Pak Effendi Simbolon ya gitu. Nah, Ini di roasting karena dong. perspektif itu, karena orang miskinnya pasti sedikit. Amin. Kenapa? Karena dari wajah, dari tampilan, susah nyebut orang Batak itu miskin. Kalau orang Sunda miskin, itu kelihatan. Orang Batak miskin, pakai jas. Aduh, iya lagi. Tapi ini ya, lucunya gue senengnya pidato Dewi itu tidak monoton. Maksudnya ada ice breaking yang jokes-jokesnya juga fresh gitu, yang baru gue denger gitu kan. Walaupun ada yang jokes-jokes bapak-bapak ya, secara gue bapak ya gue bisa ketawa gitu. Gila loh. Pakai nasi. Percaya diri. Ngundang saya ya pasti saya bawa ketawa. Tetapi bagi Indonesia, bagi Nusantara, justru kita berterima kasih pada orang Batak. Nama-nama lain yang lain di Jawa Barat sudah susah cari orang Jawa Barat nanti. Namanya sudah berubah. Ada yang ke barat-baratan, Oh, ada iya. yang ke timur-timuran. Benar. Dia marganya Tetapi tetap. orang Batak tinggal di Amerika, Simbolon. Iya ya. Tinggal di Inggris, Simbolon. Tetap simbol. Orang Batak tetap Batak sampai kapanpun Uta dia Barat. tetap Batak. Uta Barat tetap Artinya di bawah. bahwa ada sebuah perspektif yang saya lihat. Leluhur Batak itu sangat memahami ilmu genetika. Bahwa suatu saat akan ada perkawinan silang. Suatu saat akan ada perkawinan antar wilayah, antar daerah, antar ras. Bagaimana agar orang Batak tidak hilang? Dia dibuat marga. Dia tetap Batak sampai kapanpun. Iya loh, ya kepikiran loh Ci. Tetapi sebenarnya siapa kita ini? Kita ini kan makhluk kebudayaan. Karena makhluk kebudayaan, maka kita itu selalu berulang-ulang, saya mengatakan, selalu terikat dengan tanahnya, selalu terikat dengan airnya, selalu terikat dengan udaranya, dan selalu terikat dengan mataharinya. Yang saya mengatakan, keterikatan itu selalu melahirkan 4 hal. 1, melahirkan keterikatan akan bahasa. 2, keterikatan akan makanan. Yang ketiga, keterikatan akan pakaian. Yang keempat, keterikatan akan kesenian. Keempat hal ini harus terus dijaga keutuhannya, dijaga kehidupannya. Karena apa? Karena itulah yang mengikatkan manusia dengan lingkungan. Sehingga ketika dengar lagu Filsafatnya gokil ya. ini Samosir, dari Samosir, maka orang masih teringat sama kampung halamannya. Karena teringat sama kampung halamannya, maka pasti ada suasana romantika dalam diri, yaitu kesedihan. Ketika terikat kesedihan, maka kita pasti terikat pada siapa? Pada kakek nenek kita, pada leluhur kita. Keterikatan pada leluhur itulah yang membuat hidup ini memiliki keterikatan pada persaudaraan. Kenapa orang Batak persaudaraannya lebih kuat? Karena diikat oleh marga. Kenapa orang Sunda persaudaraannya agak lemah? Karena sudah tidak ada keterikatan lagi saudara. Namanya berubah-ubah, berbeda-beda. Sehingga kapan orang Sunda dikumpulkan hanya pada 2 hal. Pertama, ketika dia lebaran. Idul Fitri. Yang kedua, ketika hajatan. Hajatan. Nah, ketika hajatan pun sudah mengalami perubahan. Kenapa? Kalau dulu hajatan orang Sunda itu berkumpul, duduk bersama, ngobrol. Sehingga ketika bertemu ditanya, "Saat di mana ayeuna teh imah teh?"
Sekarang dangdut ya. Boga budak sabaraha hiji. Ditanya anak, punya anak berapa? Kamu jangan tanya itu macam-macam sama saya. Apa? Tanya apa dia? Terus. Gak dengar lagi gue. Ntar gue ulang, bodo amat tuh. Gak bertemu ditanya. Saat di mana ayeuna teh imah teh? Boga budak sabaraha hiji. Ditanya anak, punya anak berapa? Istri berapa? Kamu jangan tanya itu macam-macam sama saya. Ah, walaupun kecil suara tadi gue dengar istri berapa. Tadi kan anak berapa, istri berapa. Anjay, bapak ini senggol, berani. Kacau. Aduh, lemah dia langsung. Kalau ke saya jangan, silahkan tanya pada diri saya tentang masa depan Jawa Barat. Tapi jangan pernah kau bertanya tentang masa depan rumah tangga. Pasti ditanya anak berapa, terus yang ditanya yang paling gede umur berapa, yang kedua umur berapa, yang ketiga, yang keempat itu. Kemudian bicara tentang kehidupan, harapan. Baru ini kan masyarakat rakyat biasa tuh bercanda sama gubernurnya gitu kan, enak banget, ada kayak ngobrol sama temen anjir. Nah sekarang kan hajatannya sudah berubah. Kenapa? Waktunya dibatasin. Keundangan cuma salaman. Yang boleh duduk cuma VVIP. Yang boleh foto cuma VVIP. Yang bukan VVIP tidak foto, tidak duduk. Nah, saya termasuk orang yang selalu ingin mengembalikan bahwa hidup ini, rasa bahagia itu adalah rasa bahagia berkumpul. Karena kebahagiaan orang Indonesia itu berkumpul. Iya, nikahan cuma gedungnya cuma 2 jam ya cuy, harus bubar ya. Ini sewa yang gedung pakai simbolon bahagia hari ini, berkumpul. Bahagia nggak? Berkumpul. Dan paling bahagia itu orang Indonesia berkumpul, dikasih makan, dikasih minum, pulang diongkosin. Itu paling bahagia. Yang paling bahagia yang diongkosin, yang paling pusing yang ongkosin. Nah, ikatan persaudaraan inilah sebenarnya yang melahirkan karakter Indonesia. Jadi, apa sih kekayaan terbesar dari Indonesia ini? Apakah gedung-gedung yang 71 lantai? Bukan. Kekayaan itu bisa diciptakan oleh siapapun, bisa dibuat oleh siapapun, asal ada duit, ada teknologi, asal ada duit teknologi ada duit ahli ada duit apapun terwujud, itu bisa diciptakan. Singapura bisa melakukan itu dengan pesat, Amerika bisa melakukan itu dengan pesat, Tiongkok bisa melakukan itu dengan pesat, Korea bisa melakukan dengan pesat, Indonesia di Jakarta pesat bisa dilakukan itu. Tapi pertanyaannya adalah di Jakarta yang gedung-gedung bertingkat yang banyak, yang makanan enaknya banyak, yang restoran dan hotel-hotel mahalnya itu ada di Jakarta. Pertanyaannya, kenapa ketika Natalan pada pergi? Ketika Lebaran, kenapa pada pergi? Ke gunung sih. Ketika liburan, kenapa pada pergi? Artinya bahwa kebahagiaan ukurannya bukan itu. Kebahagiaan adalah kepuasan batin kita manakala kita bisa bertemu bersua dengan saudara. Benar itu. Sehingga pertanyaannya adalah, siapa itu saudara? Apakah saudara itu yang hanya satu garis keturunan? Apakah saudara itu dia yang semarga? Apakah saudara itu yang satu darah? Belum tentu. Bisa jadi dia malah dengan kita tidak akur. Yang disebut saudara itu ada dua. Saudara secara genetik, saudara secara emosi. Orang berebut warisan bisa jadi satu genetik. Orang saling tolong bisa jadi dia bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Artinya bahwa kebahagiaan yang sejati adalah manakala bertemu dengan orang yang memiliki hati yang sama, yang memiliki rasa yang sama,
Ketika susah dia datang, dia menemenin, dia menghibur. Bahkan ketika kita punya apapun, dia malah pergi menjauh dari kita. Karena apa? Karena aku mencintaimu bukan karena apa yang kau miliki. Aku mencintaimu karena dirimu yang sebenarnya. Anjay. Masuk Pak Edi. Jadi, Masuk, Pak Edi. saya tadi pagi ngomong tentang teologi dengan teman saya yang kiai. Saya ngomong begini, memberi bukan karena cinta, menasehati, mengkritik, atau memarahi bukan karena benci. Itulah kebahagiaan yang sejati. Memberi bukan karena cinta. Bukan karena cinta itu apa? Bukan karena ada rasa, bukan karena ada kepentingan, tapi tetap memberi. Kemudian menasehati bukan karena benci, tetapi memang karena seharusnya nasihat itu diberikan. Apa yang harus diperbaiki di negeri ini? Cara. Bagaimana kita membangun nasihat bukan karena benci? Bagaimana kita memberi? Itu bukan karena cinta. Kita memberi karena tidak ada rasa. Itu jauh lebih mulia karena memberi dengan ada rasa. Kenapa? Karena memberi dengan ada rasa, maka ketika yang diberinya tidak berucap terima kasih, maka kita berkata, kamu tidak tahu diri. Mengkritik atau menilai atau menasihati bukan karena benci. Kenapa? Kalau menasihati karena benci, maka yang dinasihati, yang dikritik hanya yang kita benci. Sedangkan yang kita sayangi, kita biarkan sampai dia masuk ke jurang. Cinta bukan karena itu. Untuk itu apa sih yang bisa mempersatukan Nusantara itu? Yang bisa mempersatukan Nusantara adalah ikatan-ikatan moral kita. Memahami bahwa kita hidup dalam kesetaraan. Karena hidup dalam kesetaraan yang membedakan di antara kita hanya apa? Kita dilahirkan di mana? Kita punya apa? Dan kita punya siapa? Karena kita dilahirkan di mana? Tidak ada. Kita bisa nawar. Saya dulu kalau bisa nawar, saya meminta lahir dari keluarga Effendi Simbolon. Jangan kalau lahir dari jadi Simbolon nggak ada bapak aing. Waduh, repot kita nih. Jangan, tetap aja lahir di mana sih? Pada ini di Subang ya. Tapi dengan adanya sosok ini, apa ya? Kita tuh kayak punya orang tua. Gue walaupun udah tua ya, mungkin seumuran sama Pak Deddy, tapi gue masih kayaknya gue lebih tua gue deh, bahkan sama Pak Deddy lebih tua gue. Tapi gue nganggap dia kayak orang tua gue sekarang ini. Saat ini gue nganggap dia kayak sebagai orang tua, karena banyak sekali petua-petua yang gitu. Jadi kayak kita tuh kayak punya pengingat ya, dengan dengerin pidato ini. Seringkali gue tuh kayak oh iya ya gitu. Gue alhamdulillah bisa, masih panjang umur kita ya, bisa mendengarkan pidato-pidatonya Kang Deddy ya. Biar saya tidak usah lagi nyabit rumput, mikul, dan melalui proses yang panjang. Tetapi memang Tuhan sudah mentakdirkan kita lahir dalam rahim-rahim yang berbeda. Tetapi yang mempersatukan kita adalah rasa yang kita miliki. Sehingga kenapa Bapak dan Ibu yang keluarga Simbolon ini ketika bertemu saya, Bapak Aing, padahal belum pernah dikasih duit sama saya. Kenapa juga menangis ketika melihat konten yang saya miliki? Sesungguhnya apa sih yang membuat manusia menangis? Sesungguhnya apa yang bisa membuat manusia tertawa? Rasa yang lahir tanpa identitas. Rasa yang lahir tanpa identitas itu adalah lahir dari relung jiwa kita. Karena lahir dari relung jiwa kita, maka dia digerakkan pada satu sumber, yaitu Maha Cinta, Maha Sayang, Maha Kasih. Tapi memang konten-konten dia memang bikin nangis ya. Terus terang ya, gue kalau bikin konten nih guys, perlu kalian tahu, gue tanpa teks, tanpa edit gitu kan, ya sudah, gue play, gue record, udah. Makanya lu gak bakal temukan tuh ada potongan di tengah, ada kayak gambar gue patah putus karena dipotong. Nggak ada, gue natural aja. Kalau nangis ya sudah lah, nangis lah. Walaupun gue kadang malu, makanya gue gak pernah nonton video gue sendiri kalau udah nangis. Aduh, tapi memang dia apa ya? Karena bikinnya penuh rasa ya. Kita yang punya rasa, teman-teman yang mungkin rasanya sensitif, pasti kena tuh, pasti nangis. Karena dia dilahirkan dalam sebuah getaran sang pemilik semesta,
sang penggerak seluruh semesta, maka manusia bisa digerakkan oleh rasa yang sama. Karena digerakkan oleh rasa yang sama, orang nggak bisa lagi lihat apa yang saya tayangkan dalam kegiatan saya keseharian, itu ditahan cintanya. Aku nggak boleh nangis, aku marga simbolon. Jadi orang Sunda, ngapain juga saya harus menangis terhadap sebuah peristiwa yang ditampilkan oleh Dedi orang Sunda? Ternyata tidak, bukan itu. Ternyata manusia itu pada akhirnya pada gerak yang sama, pada nurani yang sama, pada cinta yang sama. Sehingga karena digerakkan pada cinta yang sama, pada gerak yang sama, itulah bahasa yang paling universal, yaitu bahasa rasa. Karena bahasa rasa, saya ngomong orang Sunda. Di orang Sunda itu ada tokoh Islam, tokoh Toreka, namanya Abah Anu, yang ngajari ajaran Islam dengan rasa, dengan cinta. Dia ngomong begini, lamun nyarita kuleta kadengena ku ceuli, lamun nyarita ku hate katarimana ku rasa. Apa itu? Kalau kamu bicara dengan lidah, maka didengarkan dengan telinga. Tapi kalau kamu hati, berbicara dengan hati, maka diterima oleh rasa. Sesungguhnya apa yang harus dikembangkan di negeri ini hari ini? Bicaralah orang dengan hatinya, bukan dengan pikiran. Nah, tuh itu yang salah satu yang gue seneng banget tuh dengar kalimat ini. Ada pernah gue dengar nih penyampaian tadi. Ketika kamu berbicara pakai lidah akan terdengar oleh telinga, tapi kalau berbicara pakai hati, lu melakukan sesuatu dengan hati akan terasanya dengan rasa. Seperti dia bikin video dengan hati, video konten-konten dia gue yakin dia buat dengan hati. Akhirnya yang terjadi apa? Kita melihatnya dengan rasa. Dapat kan? Ingat-ingat tuh Ci, itu bisa lu sampaikan ke anak turunan lu tuh, bagus itu. Bicaralah dengan hatinya, bukan dengan kepentingan. Kalau orang bicara dengan hati, maka dia lahir secara spontan. Bekerja dengan hati, akhirnya akan terasa. Itulah karena dia bekerja pakai hati, makanya hasil bekerjanya itu terasa. Karena lahir secara spontan, tentu saya sebagai seorang politisi pasti lahir kontroversi. Kenapa lahir kontroversi? Karena orang hanya mendengar dari telinganya, tidak memahami dengan rasanya. Kenapa dia tidak mau memahami dengan rasanya? Karena rasanya tidak mau menerima. Ada rasa benci, ada rasa kepentingan, ada rasa apapun yang tidak boleh itu dikesampingkan. Susah negeri ini disatukan kalau orang bicara dengan bicara kepentingan, bukan bicara rasa. Kalau sudah bicara rasa, maka setiap manusia ada satu rasa. Maka orang Sunda itu selalu menyampaikan ada jamak, ada tunggal. Jamak itu berbagai. Ada komponen-komponen, ada makrokosmos, mikrokosmos, ada proton, ada neutron, ada elektron, ada manusia, ada Dedi, ada Feni, ada siapapun. Dia jamak. Ketika yang jamak itu sudah disatukan, maka orang Sunda itu meletakkan dalam bahasa sederhana, sa. Sa itu artinya jamak menjadi tunggal. Maka sa itu adalah bahasa ikatan yang mengikatkan manusia, yang mengikatkan alam dari berbagai komponen menjadi satu kesatuan. Maka orang Sunda mengatakan sarendeg, saigel, sabobot, sapihanea. Sederhana itu. Sarendeg artinya satu kesatuan gerak, saigel satu kesatuan tarik. Kemudian sabobot satu kesatuan kehamilan. Sabobot sarendeg, saigel, sabobot, sapihanea satu kesatuan kekeluargaan, kekerabatan. Artinya orang yang sudah disatukan oleh yang maha kuasa, oleh yang maha esa, oleh yang maha tunggal, yang menurunkan sifat rahman dan rahimnya bagi manusia, maka dia akan menjadi satu kesatuan sistem yang bergerak menuju kemahatunggalan, menuju kebahagiaan, menuju keabadian, dan menuju itu dari beragam pintu menuju satu pintu yang tunggal. Itulah. Nah, maka perspektif ini yang selalu saya gunakan dalam kehidupan. Jadi kalau ditanya, Kang Dedi kenapa pidatonya tanpa teks? Karena saya gubernur. Karena saya gubernur. Enggak, tadi gue pikir karena pakai rasa gitu. Salah gue.
Kenapa? Saya ingin menyampaikan pesan yang hadir dari hati saya. Bener kok, Saya bener. ingin menyampaikan pesan yang hadir dari jiwa saya. Saya ingin menjadi pemimpin yang original, menyampaikan sesuatu berdasarkan pikiran dan perasaannya. Mantap. Itu pun yang gue bikin konten dari dulu ya. Udah dari dulu gue tuh kalau bikin gue nggak non teks, nggak ada, gue baca aja udah natural aja. Jadi makanya kadang ya namanya manusia, kadang gue suka salah ngomong. Gue minta maaf banget, gue nggak ada niat untuk menyakiti, untuk menjelekkan atau apa. Tapi kadang ada yang suka salah yang terlepas. Gue lagi masih banyak belajar, terutama sama Kang Deddy, bagaimana dia bisa berpikir dan berujar itu bisa sinkron ya. Ada orang yang berpikirnya cepat, tapi dia untuk menyampaikannya pelan. Tapi ada juga orang yang ngomongnya cepat, mikirnya ketinggalan. Makanya itu banyak banget orang-orang salah tuh kayak gitu. Jadi modal cuma ngomong, nggak pakai pikiran gitu. Tapi ada orang yang antara kepala, isi kepala dengan mulut itu cepat. Nah ini Pak Deddy. Pak Deddy kalau dulu Ahok juga termasuk yang gue kagumin antara cara berpikir dan mulutnya ngomongnya cepat tuh. Wah gila, sekarang gue punya Bapak Aing. All in. Kalau saya pakai teks, saya tidak lagi jadi gubernur. Saya lagi menjadi pembaca pidato dari staf saya yang saya bacakan. Betul. Nggak murni Konsepsi ya. kepemimpinan inilah yang saya kembangkan, yang disebut konsepsi kepemimpinan otentik. Karena konsepsi kepemimpinan otentik, maka marah harus kelihatan marahnya. Ini Maka alasan sedih ternyata. harus kelihatan sedihnya. Maka bahagia harus kelihatan bahagianya. Maka saya tidak pernah menahan apapun dari diri saya. Kalau saatnya ada di samping saya lagi joget, saya ikut. Saya joget. Jogetnya spontan karena memang saya tidak pernah joget dan jarang. Ya spontan. Kemudian dipotong. Ada dua versi. Ada yang satu, pemimpin rakyatnya lagi susah, kok joget-joget. Ada yang satu lagi, Kang Deddy itu enjoy ya jogetnya. Jadilah joget gaya KDM. Kemudian kalau ada rakyat yang harus saya luruskan, ya saya marah. Kenapa? Harus saya. Kayak bagi saya, mu populer, mu tidak populer, mu disukai, mu tidak disukai, saya harus melakukan itu. Ini sosok yang berani. Apa harus lakukan itu? Ikuti hati nurani. Diingatkan, tidak boleh, tidak diingatkan. Mau di video, mau nggak di video, terserah orang menilai apa. Kenapa? Karena yang salah, yang perlu diluruskan, yang harus diperbaiki, harus saya ungkapkan pada waktu itu juga. Kalau ada waktunya menangis, ya saya menangis. Kenapa? Saya mengikuti perasaan saya. Perasaan manusia itu ada 3. Yang membawa dia sedih, yang membawa dia bahagia, yang membawa dia marah. Itulah perasaan manusia. Yang esensinya cuma satu. Marah karena cinta, sedih karena cinta, bahagia karena cinta. Kalau sumbernya sama, menurut saya bersumber pada nilai yang sama, caranya yang berbeda. Sehingga apa yang saya selalu membuat dekat dengan orang Batak? Kenapa? Saya tahu orang Batak itu apa yang ada di hati dia ucapkan. Orang Batak itu jarang bohong, kecuali pada istrinya. Aduh. Dan ada cerita menarik. Ada di video saya tuh ada tuh. Video saya itu. Saya keliling naik motor. Saya datang ke warung. Ternyata yang punya warung orang Batak. Abang dari mana? Yang Medan lah, bukan Medan lah bang. Sumatera Utara. Iya. Sumatera Utara. Batak. Iya botol. Udah lama di sini. Wah lama saya jualan. Waduh, orang Batak ada di Jawa Barat. Iya orang Batak tuh pemberani. Iya, tapi orang Batak kalah sama orang Sunda. Marah dia. Nggak bisa, orang Batak mana ada kalah sama orang Sunda. Habis itu istrinya datang, ternyata orang Sunda. Panglima tertinggi muncul dari balik pintu. Videonya ada
Oh iya, belum nonton gue. Langsung itu si suaminya dipanggil. Iya. Papa, kesini, tolong ambilin. Iya, Ma. Orang Batak dikalahkan orang Sunda. Tapi ini kan bener ya. Aduh. Saya bilang, Bang, aku juga bilang apa? Jangan bilang apa, nggak kalah sama orang Sunda. Kalah lah, Bang. Itu bukan sama orang Sunda, sama istri. Kemudian yang berikutnya adalah pakai ikat kepala. Sebenarnya ini membangun kepercayaan diri. Kalau orang Batak nggak usah pakai lagi, karena udah ada tradisi hidupnya kuat. Orang Sunda harus dipakai dulu simbolnya, harus dilihatin dulu. Kenapa? Malu dulu pakainya. Dulu pejabat yang pakai ikat cuma 2 di Jawa Barat. Saya dan Bupati Subang, temennya Pak Effendi, Pak EM. Hari ini semua hampir rata, kegiatan-kegiatan pakai ikat. Nah, ini adalah cara untuk membangkitkan kembali sebuah kepercayaan diri yang hilang. Kalau orang Batak sudah jangan lagi dimotivasi pede, sudah kepedean. Tapi bener ya, kalau di Jawa itu kan kita udah familiar ya dengan belangkon. Bahkan gue baru ikat kepala Sunda ini ya semenjak Pak Deddy gue. Gue belum sempat nih kesampean beli, pengen gue ini ikat kepala itu. Karena akhirnya jadi bangga sebagai orang Sunda itu, jadi ada kebanggaan ya. Biasanya kita beli ke Jogja beli belangkon gitu kan. Ternyata gue punya di Jawa Barat ikat kepala ini. Tapi saya sebagai orang Sunda harus membangkitkan semangat orang Sunda untuk punya kepedean. Dan hari ini orang Sunda mulai pede karena punya gubernur pede. Siapa gubernurnya? Pak Deddy. Kan pede. Apa gelar Pak Deddy? KDM. Apa itu KDM? Kang Duda Merajalela. Kang Duda Merana bukan? Kang Duda Merajalela. Yang terakhir, orang Sunda sama orang Batak itu diametral dalam sikap. Satu, kalau orang Sunda itu puncak spiritualitas tertinggi dalam doanya itu tangisan. Orang Sunda itu menangis, orang Sunda itu. Makanya lagu khasnya Kacapi Suling itu penuh dengan tangisan. Ramalan tentang seorang raja, ke depan akan ada ini, ke depan akan ada ini. Penuh tangisan itu orang Sunda itu. Orang Batak itu spiritualitas tertingginya adalah kebahagiaan, tertawa. Jadi orang Sunda menangis, kemudian puncaknya tertawa, puncaknya menangis. Orang Sunda itu tertawa, kebahagiaan itu puncaknya menangis. Orang Batak kebahagiaannya itu puncaknya tertawa. Mentah orang Sunda kalau berjodoh sama orang Batak tidak jarang yang berisu. Karena dalam sebuah keluarga itu nanti akan cocok ketika istrinya menangis, suami tertawa. Gak gitu dong konsepnya. Masa konsepnya ke sono? Karena istrinya menangis, suaminya tertawa, kemudian istrinya bangun dan nunjuk, siamadun seri air ceri. Akhirnya yang tertawa pun menjadi terdiam oleh istri yang bangkit dari tangisannya. Maka bagi orang Sunda itu spiritualitas yang tertinggi. Kalau dalam hidup jangan pernah takut sama orang yang melawan. Itu orang Sunda. Bagi spiritualitas saya. Tapi takutlah sama orang yang tidak pernah melawan. Orang yang diam. Jangan pernah menyakiti orang yang terdiam. Kenapa? Dalam diamnya ada doa yang sangat dalam yang bisa meruntuhkan engkau tanpa dia harus menggerakkan tangannya. Wah, itu hebat banget. Orang-orang yang nggak berdaya, yang dia, jangan disenggol. Terus sekalinya ngamuk, Makanya kalau untuk bekerja maka saya bergerak. Kalau untuk cari jodoh saya lebih baik diam. Saya ucapkan terima kasih. Ya. Semoga warga Simbolon dan semuanya senantiasa kompak, bahagia. Bagi yang tidak mau kompak, nanti saya bawa ke barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekali lagi gue beli dari Langka Aing. Jadi kalian bisa kunjungi channelnya tuh, subscribe, dibantu channelnya karena menyiarkan KDM juga. Gue seneng deh nonton KDM. Walaupun nontonnya gue di sini dipakai aplikasi ini OBS supaya bisa gue rekam dan langsung gue upload. Aduh, KDM kayak kurang puas ya cuy kalau nonton ini, kalau cuma pendek-pendek gitu kan. Ntar kapan nih kita live cari pidato dia yang panjang sejam gitu, rame-rame kita nonton, kayaknya seru tuh. Dan lagi-lagi pidatonya KDM tuh memang full ya, lengkap gitu kan. Petua-petuanya, cerita-ceritanya dia, motivasinya, terus jokes-jokesnya yang akhirnya penonton tuh tidak sadar sudah setengah jam kita dengerin. Karena terasa fresh, pidato itu selalu terasa fresh, dan juga berisi banyak ya tadi nasihat-nasihat. Itu yang gue suka sih, nasihat-nasihat ya. Banyak petua-petua bijaknya dia, yang masalahnya petua-petua yang dia sampaikan itu sudah dia lakukan semua. Itu yang akhirnya kita respect bahwa dia bukan cuma ngomong, tapi dia sudah melaksanakan. Dan mudah-mudahan kita terus diberikan panjang umur untuk bisa menerapkan apa yang KDM terapkan. Mudah-mudahan juga kita diberikan panjang umur untuk terus melihat sepak terjangnya KDM yang mudah-mudahan tetap amanah ya, tetap konsisten menjadi KDM yang kita kenal sekarang ya. Mudah-mudahan tidak berubah. Dan mudah-mudahan dijauhkan dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang bisa menghalangi KDM gitu kan. Dan mudah-mudahan kita terus bersatu untuk terus memberikan ya pujian boleh, tapi kritikan masukan juga mudah-mudahan kita tidak lupa untuk berikan itu kepada KDM. Karena kembali lagi, KDM bukan malaikat, KDM bukan makhluk yang sempurna. Bisa saja suatu saat dia akan melakukan kesalahan, dan mudah-mudahan kita tetap melihatnya tuh objektif ya. Karena jangan nanti hanya karena satu kesalahan akan menghancurkan seluruh nilai-nilai baik yang telah diberikan oleh KDM. Apapun itu, jadi mudah-mudahan sih tidak ada ya kesalahan yang akan dibuat oleh KDM. Tapi kalaupun itu nanti ada, mudah-mudahan kita semua mampu berpikir objektif, mampu menilai secara objektif, dan terus mendukung KDM sampai bisa mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Amin. Well, I think that's it guys. Thank you. Sampai ketemu di video gue yang lainnya. Sehat-sehat buat lo semua. It's Rob. Bungkus.